percayalah Pak Prabowo nggak akan merespon usulan-usulan yang seperti itu. Terlalu banyak permasalahan di Republik ini yang harus direspon daripada urusan seperti itu. Saya tidak percaya Pak Prabowo akan merespon ini. Ya, merespon artinya membiarkan ini bergulir di parlemen. Kalau ini akan bergulir, mohon maaf Ibu, bukan hanya dari pihak sana saja bisa melakukan parlemen jalanan, dari pihak siapapun bisa melakukan parlemen jalanan. Ini hanya 4 orang kok, dan kita lihat di mana posisi beliau-beliau itu pada saat Pilpres. Kalau sewaktu 8 tuntutan itu disampaikan, itu banyak isinya di situ. Tapi kalau ini hanya pemakzulan Gibran, ya saya katakan bahwa itu memang dari orang-orang yang sampai sekarang belum move on dari Pilpres. Coba telaah secara seksama. Ada apa ini kan gitu. Maka ini juga memberikan satu pembelajaran pada kita semua bahwa kita memang memiliki permasalahan dalam suksesi kepemimpinan. Bagaimana kriteria gitu ya pemimpin itu untuk menjadi presiden, wakil presiden harus proper, harus mumpuni. Maka kalau dipaksakan jadi ngedumel terus panjang. Karena itu saya terus-menerus mengatakan bahwa untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, calon bupati, calon apa aja, pakai prinsip pertama bukan elektabilitas, tapi etikabilitas. Ini calon pejabat ini pernah berbohong nggak? Pernah nyolong nggak? Kalau dia lolos etikabilitas, saya uji yang kedua, intelektualitas. Karena dia mesti berdebat dengan pemimpin dunia. Itu pentingnya latihan perdebatan. Dasar perdebatan adalah konstruksi berpikir. Dasar perdebatan adalah kemampuan untuk mengolah pikiran, bukan sekedar untuk retorika, tapi dengan logika. Jadi kalau seseorang pemimpin, pilkada misalnya, dia lolos etikabilitas, oke, bagus, moralnya bagus. Tunggu dulu, belum selesai. Apakah dia mampu untuk mengunyah konsep, ilmu pengetahuan, sejarah, etc. Jadi loloskan dia secara etikabilitas, loloskan dia secara intelektualitas, baru dia kita izinkan diuji elektabilitasnya. Begitu logikanya tuh. Kalau saya berpandangan sampai saat ini saudara wakil presiden itu tidak terpenuhi syaratnya di dalam pasal 7A itu, ya, bahwa apakah memang sekarang saudara Gibran itu melakukan pelanggaran hukum yang berupa misalnya pengkhianatan terhadap negara. Apa yang dikhianati? Itu kan putusan MK itu kan proses sebelum terjadinya Pilpres. Nah, Pilpres kita udah selesai, ya, sudah proses hukum, politik dan legitimasi sosialnya juga sudah terjadi. Jadi sudah punya legitimasi yang kuat. Nah, pertanyaannya kalau kemudian itu yang jadi soal, kenapa tidak pada saat itu kemarin digugat? Kenapa baru sekarang? Dan yang sekarang digugat adalah setelah posisi sebagai wakil presiden. Kalau saya sih melihatnya dengan pertanda-pertanda pertemuan-pertemuan itu sebenarnya walaupun tidak tegas, semacam ada pembiaran dari Pak Prabowo. Dan mari kita melihatnya juga secara lebih luas. Perhatikan bahwa wakil presiden adalah pengganti immediately kalau terjadi apa-apa dengan presiden. Governance itu sebenarnya juga akan sangat baik kalau seandainya tidak ada duri dalam daging yang membuat pemerintahan ini mungkin berjalannya tadi ya agak pincang dengan legitimasi yang sebenarnya agak kurang karena faktor Gibran. Nah, dengan konteks yang lebih besar seperti itu, mestinya kita juga bisa menilai bagaimana kekhawatiran kita semuanya tentang posisi wakil presiden yang sebenarnya juga sangat penting. Kemarin sudah kelihatan ternyata tidak banyak yang bisa dilakukan dan bahkan beberapa tugas kenegaraan yang ditugaskan bukan wakil presiden. Kalau kena pertanyaannya kenapa tidak kemarin-kemarin, saya kira ini juga ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa seputar sebelum para jenderal mengirimkan surat ini. Apakah misalnya ada pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo atau kelompok-kelompok lainnya. Jadi ini yang mesti kita baca kalau pertanyaannya kenapa nggak dari dulu. Sebenarnya bisa saja karena dia berarti tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden kalau alasan legitimasinya itu dibatalkan. Tapi lagi-lagi kita bisa berbicara di sini seperti ini. Pada akhirnya memang saringan pertama adalah saringan politik di DPR. Kita susah untuk berdebat hukum. Nanti hukumnya pas di MK gitu. Nah, filter ini yang saya kira akan dinamis sekali. Barangkali juga tergantung relasi Pak Prabowo dengan Bu Mega atau yang lainnya. Yang barangkali Bang Doli bisa bicara seperti itu hari ini. Tapi minggu depan mungkin berbeda. Kita belum tahu. Maka
ini juga menjadi lesson learn bagi Indonesia bahwa pemilu yang akan datang kita tidak boleh lompat-lompat, kita tidak boleh otak-atik, apalagi cawe-cawe kan gitu. Ini panjang ceritanya. Maka waktu itu saya sudah ingatkan terus gitu ya, agar nanti jangan berpikir pendek sekarang pemilu 2024 seolah-olah putus tutup buku, tidak, seolah-olah oke 2004, iya kita 2024 kita terima pasangan ini, kita terima meskipun ada masalah di Mahkamah Konstitusi kan gitu. Tapi ternyata tidak ikhlas Mas. Nggak bener ini jalannya kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi tersaksikan ya sebuah perdebatan yang cukup keras dan cukup ya ketat lah antara Waketum Projo yaitu Bung Freddy, ada juga Waketum Golkar yaitu Bung Doli dengan pakar tata hukum negara yaitu Bu Bivitri Susanti, dan juga salah satu pengamat ilmu politik yaitu dari BRIN yaitu adalah Ibu Siti Zuhroh ya. Dalam perdebatan tersebut yang membahas mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran, di mana isu tersebut diawali oleh surat yang diberikan oleh Purnawirawan kepada Presiden Prabowo ya. Tetapi ya di dalam berita atau di dalam banyak sorotan media, Pak Prabowo tidak menolak dan juga tidak ikut berbicara, hanya dibiarkan saja begitu kan. Dan akhirnya surat tersebut telah sampai ke DPR dan akan dibacakan kan. Ya kalau sudah seperti ini mungkin nanti akan diteruskan dan akan diproses di MK, nanti akan melalui proses-prosesnya. Mungkin bisa saja terjadi gitu kan. Soal pemakzulan Gibran ini benar-benar akan menjadi kenyataan gitu. Tetapi tanggapan dari Waketum Projo yaitu Bung Freddy yang mungkin dia ya mengatakan tidak percaya lah bahwa Pak Prabowo akan mendiamkan ataupun ya merespon hal seperti ini gitu kan. Kalau menurut dia ya banyaklah hal-hal yang lain yang bisa dikerjakan, yang mungkin lebih urgen kan, yang ya lebih penting lah untuk dikerjakan dan juga untuk ditanggapi daripada menanggapi hal-hal seperti ini. Ya seperti biasa lah, kalau dari kubu sana kan selalu saja mendengung-dengungkan jika ada kritikan ataupun ada ya orang-orang yang menyenggol Mas Gibran itu kan pasti akan dinarasikan sebagai ya kaum sakit hati, kaum yang belum move on dari Pilpres. Ini kan padahal kan tidak ada kolerasinya ya, walaupun dari beberapa purnawirawan itu memang sempat menjadi pendukung dari salah satu calon lah di saat kita sedang melaksanakan Pilpres kemarin ya. Tetapi ya tidak ada, menurut saya sudah tidak ada kolerasinya lah. Pilpres itu sudah selesai gitu kan. Pak Gibran dan Pak Prabowo sudah dilantik begitu loh. Jikapun ada yang mempermasalahkan itu ya ini memang mungkin murni dari suara hatinya, murni bentuk suatu kritikan begitu kan. Ya kalau purnawirawan bersuara seperti itu kan tidak ada salahnya begitu loh. Jika memang nanti prosesnya terus berjalan dibiarkan saja, toh proses apa semuanya kan melalui prosedur yang sudah ada begitu loh. Dan jika menurut saya sendiri sih ya ini semua tergantung bagaimana elit-elit di dalam partai politik lah, bagaimana elit-elit di negara ini ingin mengarahkan kemana begitu loh. Jika elit-elit di DPR itu kan, ketua-ketua umum partai politik suatu suara ya makzulannya ya bisa berjalan dengan cepat begitu loh. Jikapun para elit-elit politik satu suara untuk tidak memakzulkan Gibran, juga surat itu ya akan muter-muter di DPR saja gitu loh. Ini kan sudah menjadi hal yang sering kita ataupun mudah dibaca lah. Apapun yang terjadi di DPR, jika suatu suara kompak cepat pasti prosesnya, walaupun prosesnya ribet pun tetapi akan berjalan sangat cepat begitu loh. Tetapi jika para elit-elit politik menolak ya itu tidak akan
selesai ya, hanya muter-muter di dalam DPR situ saja. Jadi ya jikapun nantinya Mas Gibran dimakzulkan ataupun dilengsarkan, ya sudahlah, biasa saja seperti itu loh. Karena kan kita tahu ya, Indonesia ini negara besar gitu loh. Dari Bung Karno yang dulu juga pernah dilengsarkan, lalu Pak Soeharto yang juga dilengsarkan, ada juga Gus Dur yang dilengsarkan gitu kan. Itu semua kan para presiden yang ya berkaliber lah, punya keunggulan masing-masing gitu kan. Nyatanya saat memang sudah sejarahnya sudah harus dilengsarkan, ya nggak apa-apa begitu loh. Karena bukan hanya sekali ini atau bukan hanya sekali 2 kali negara kita ini ataupun rakyat Indonesia melengsarkan pemimpinnya gitu loh. Jika nanti Pak Gibran dilengsarkan, ya sudah, dibiar dia tinggal dijalani saja dan tidak akan terjadi apa-apa juga begitu loh. Diterima saja dengan lapang dada begitu loh. Ya karena kan kita tahu ya, banyak sekali yang meragukan kapasitas dari Pak Gibran ini kan. Dan ya sudah banyak contohnya lah apa yang saja yang dikerjakan selama beliau dilantik kemarin sehingga saat ini gitu loh. Yang kita tahu ya hanya bagi-bagi skincare ya kan, bagi-bagi goodie bag, dan juga ada juga ya sering sekali salah berpidato gitu loh, mengucapkan hal-hal yang aneh gitu kan, kayak istilahnya hilirisasi kemenyan gitu kan. Di saat mengunggah videonya di channel YouTube pun membahas soal bonus demografi, malah banyak dibully gara-gara ya sekelas wakil presiden membahas demografi tetapi hanya seperti itu saja gitu loh. Tidak ada istilahnya langkah konkretnya begitu loh. Tidak ada solusi tepatnya begitu. Apalagi ini di saat-saat ini kan sedang banyak pengangguran di mana-mana. Kemarin sempat ada yang rusuh soal langkanya keterbukaan lapangan kerja ini kan. Sedangkan Pak Gibran kemarin di kampanyenya berjanji bahwa akan menyediakan 19 juta lapangan kerja. Ini sampai sekarang tidak ada ini tanda-tanda akan adanya 19 juta lapangan kerja. Yang ada malah banyak PHK, semakin banyak pengangguran. Ini aduh, terlalu jauh gitu loh apa yang kita harapkan gitu kan. Terlalu ya, kalau dibiarkan kan nanti lama-lama terlalu kebanyakan kesalahannya menumpuk-numpuk gitu kan, hanya menjadi ya istilahnya kasarnya menjadi beban saja buat Pak Prabowo gitu loh. Bukannya membantu, malah makin ngerepotin gitu kan. Sedangkan kita tahu Pak Prabowo kan banyak sekali programnya, banyak sekali rencana-rencananya. Ya harusnya dengan wakil yang setara lah pemikirannya, yang kompetensinya setara gitu kan. Kalau Mas Gibran ini ya seperti itulah. Jika sesuatu yang dipaksakan itu memang ya ujung-ujungnya nggak baik ya, karena memang belum wayahnya gitu loh, belum waktunya gitu loh. Istilahnya kita kalau pakai sepatunya kegedean ya, kita mau berjalan juga susah gitu kan. Sepatunya kekecilan juga, kita mau berjalan kakinya sakit gitu loh, karena ya dipaksakan untuk dipakai gitu kan. Harusnya kan menggunakan sepatu yang pas agar kita nyaman, agar kita aman, agar kita bisa berjalan dengan lancar gitu loh. Sama seperti Mas Gibran ini, karena belum waktunya dipaksakan, jadinya ya seperti ada yang mengganjal saja gitu, kayak ada yang aneh gitu loh kalau melihat Mas Gibran ini. Entah dia jadi cara berpidatonya yang mungkin masih terbata-bata. Ya kalau bukan sekelas wakil presiden, kalau Mas Gibran itu rakyat biasa, semua orang mungkin mewajarkan. Semua orang yang ya gak apa-apa lah, orang dia juga namanya pemuda biasa gitu kan, tidak menjabat apa-apa gitu. Ini Mas Gibran menjabat sebagai wakil presiden, orang nomor 2 di Indonesia gitu loh. Harusnya kapasitasnya tuh bertambah gitu. Harusnya di pidato tuh tidak terbata-bata. Harusnya jangan sampai salah
ngomong gitu loh. Harusnya memberi ide-ide yang brilian, ide-ide yang visioner gitu kan. Menunjukkan kualitasnya. Ya sama seperti yang diomongin Bung Rek, sering diomongin sama Bung Rocky lah. Ini semua menjadi pelajaran buat kita ke depannya ya. Jika kita ingin memilih pemimpin itu, syarat pertama itu kita uji secara etikabilitas dulu. Dia mampu nggak? Dia pernah nggak berbohong? Dia pernah nggak berbuat kesalahan atau melanggar kode etik, melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji? Kalau dia sudah lolos di etikabilitas, kita uji ke intelektualitas. Pinter nggak dia? Berwawasan tinggi nggak dia? Berwawasan luas nggak dia? Berpidato dengan baik nggak dia gitu? Karena kan nanti kan akan berdebat dengan pemimpin-pemimpin dunia. Wah, itu harus mempunyai intelektualitas yang sangat luas lah, sangat tinggi, sangat baik gitu kan. Nah, nanti baru kita uji di elektabilitas. Ini semua buat pelajaran lah. Jangan hanya menggunakan elektabilitas ataupun masa pendukung yang besar, tetapi etikabilitas dan intelektualitasnya tidak ada ya. Akhirnya seperti ini. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal pemakzulan Gibran ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.